Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irna Fide Imamah dengan NIM 2108015109 dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya mengambil judul penelitian yaitu hubungan self-regulation terhadap adiksi konten video pendek pada generasi Z pengguna media sosial TikTok. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu ada 8 poin. Yang pertama itu adalah latar belakang, lalu kemudian ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada kajian pustaka, hipotesis, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan juga kesimpulan. Oke, pembahasan yang pertama adalah mengenai latar belakang. Kemajuan teknologi digital telah mendorong penggunaan media sosial secara masif, terutama di kalangan generasi Z yang tumbuh bersama internet, yang dikutip oleh Sianipar dan Kaloeti pada tahun 2019. Salah satu bentuk media sosial yang paling populer saat ini adalah konten video pendek, terutama ini melalui aplikasi TikTok. Nah, ciri-ciri dari konten video pendek ini yaitu kontennya yang singkat, lalu juga cepat, yang terdiri dari 1 sampai 5 menit, lalu secara personal pada pengguna si media sosial ini karena diselaraskan dengan analisis preferensi pengguna sehingga membuat pengguna itu mudah terlibat secara emosional dan sulit untuk berhenti ketika menonton konten video pendek. Nah, hal ini menimbulkan fenomena adiksi video pendek yang berdampak pada waktu, lalu kemudian produktivitas, kesejahteraan psikologis, dan juga kehidupan sosial individu. Oke, selanjutnya masih pada latar belakang yang dimana menurut Volkmeier pada tahun 2024, self-regulation bisa menjadi faktor moderasi pada adiksi media sosial karena penggunaan media sosial yang terkelola dengan baik dapat berperan sebagai sarana pengelolaan suasana hati, pengendalian emosi, dan juga pemenuhan kebutuhan intrinsik. Nah, dari penelitian Amran Hasbi Aditya Putra dan juga Salma pada tahun 2022 diperoleh hasil bahwa adanya pengaruh negatif yang signifikan dari regulasi diri terhadap kecanduan penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa generasi Z Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Yang ini berarti bahwa semakin tinggi kemampuan regulasi diri, maka semakin rendah tingkat adiksi media sosial pada mahasiswa tersebut. Kemudian di slide ini pembahasan mengenai rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Nah, rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara self-regulation terhadap adiksi konten video pendek pada generasi Z pengguna media sosial TikTok. Lalu kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan self-regulation terhadap adiksi konten video pendek pada generasi Z pengguna media sosial TikTok. Oke, selanjutnya adalah pembahasan mengenai kajian pustaka, yang di mana variabel pertama atau variabel X yaitu self-regulation, yaitu pengertiannya adalah keterampilan individu untuk merencanakan, mengendalikan, dan juga memantau tindakan dengan metode yang fleksibel untuk mengubah situasi atau kondisi. Dikutip dari Miller dan Brown dalam Neil and Carey tahun 2005. Lalu kemudian pada variabel Y yaitu adiksi konten video pendek yang dimana keterlibatan intens di media sosial yang ditandai oleh pemikiran obsesif, dorongan kuat untuk terus online, serta penggunaan berlebihan yang mengganggu aktivitas sosial, pekerjaan, dan juga kesejahteraan individu.
Itu yang dikutip oleh Andresan dan Paulsen tahun 2014. Nah, penggunaan berlebihan pada aplikasi video pendek atau pada TikTok dapat diartikan sebagai situasi di mana individu menghabiskan banyak waktu untuk menggunakan aplikasi ini walaupun menghadapi dampak yang negatif. Oke, pembahasan berikutnya adalah mengenai hipotesis dari penelitian ini. Itu yang pertama, ada hipotesis alternatif, yaitu adanya hubungan negatif signifikan antara self-regulation terhadap adiksi konten video pendek pada generasi Z pengguna media sosial TikTok. Lalu kemudian ada hipotesis yang kedua, yaitu hipotesis nol, yaitu tidak adanya hubungan negatif signifikan antara self-regulation terhadap adiksi konten video pendek pada generasi Z pengguna media sosial TikTok. Oke, sekarang pembahasan mengenai metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian koresional, yang dimana dalam penelitian ini melibatkan 78 responden yang terdiri dari 64 perempuan dan juga 14 laki-laki. Kriteria dari responden ini adalah pengguna media sosial TikTok pada rentang usia 18 sampai 24 tahun karena ini diambil dari usia generasi Z. Lalu kemudian menggunakan survei online berupa kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Lalu kemudian teknik pengambilan sampel yaitu non-probability sampling dengan tipe purposive sampling. Nah, di tabel ini adalah rentang usia itu tadi kriteria dari responden ini 18 sampai 24 tahun. Nah, pada umur 18 tahun diketahui terdapat 4 orang, lalu 19 tahun diketahui 3 orang, lalu pada umur 20 tahun diketahui 5 orang, pada usia 21 tahun 28 orang, lalu pada usia 22 tahun itu ada 22 orang, lalu ada 23 usia 23 tahun yaitu 13 orang, kemudian usia 24 tahun itu diketahui 3 orang. Oke, selanjutnya masih dengan pembahasan mengenai metodologi penelitian dengan pembahasan instrumen penelitian pada variabel self-regulation dan juga adiksi konten video pendek. Nah, pada self-regulation itu memakai instrumen The Short Self-Regulation Questionnaire atau SSRQ yang dikembangkan oleh Neal dan Carey pada tahun 2005. Nah, instrumen ini terdiri dari 31 item dan memakai skala Likert yang terdiri dari 5 skala, yaitu dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Nah, dalam variabel ini mengembangkan dari punya Brown and Miller dengan nama alat ukurnya itu Self-Regulation Questionnaire versi lebih panjangnya yaitu terdapat 63 item. Lalu kemudian ada alat ukur adiksi konten video pendek, yaitu memakai instrumen penelitian yaitu the TikTok Addiction Scale atau TTAS yang dikembangkan oleh Petros Galanis dan kawan-kawan pada tahun 2024. Nah, instrumen ini terdiri dari 15 item. Oke, kalau misalkan apabila dari adiksi konten video pendek ini mengadaptasi dari milik Andreas dan kawan-kawan tahun 2014, yaitu namanya BMAS. Nah, penelitian ini menggunakan analisis uji korelasi dengan bantuan aplikasi IBM SPSS Statistik versi 25 for Windows. Oke, berikutnya pembahasan mengenai hasil penelitian yang dimana dilihat dari tabel, yaitu hasil analisis uji korelasi dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 25 didapatkan koefisien korelasi persen sebesar minus 0,475 dengan probability value-nya sebesar 0,000. Sehingga ini dapat dikatakan signifikan karena p-value-nya kurang dari 0,01. Sehingga menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara self-regulation terhadap adiksi konten video pendek pada pengguna media sosial TikTok. Selanjutnya adalah pembahasan terakhir
dari pemaparan penelitian ini yaitu kesimpulan yang dimana berdasarkan dari hasil analisa uji korelasi menunjukkan adanya hubungan negatif signifikan antara self-regulation terhadap adiksi konten video pendek pada pengguna media sosial TikTok. Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa HA diterima atau hipotesis alternatif diterima dan H0-nya ditolak. Sehingga hal ini mengartikan bahwa semakin tinggi self-regulation yang dimiliki individu, maka semakin rendah adiksi konten video pendek pada media sosial TikTok di generasi Z. Begitupun dengan sebaliknya, apabila semakin rendah self-regulation yang dimiliki oleh individu, maka semakin tinggi tingkat adiksi konten video pendek pada media sosial TikTok. Oke, selanjutnya pembahasannya sudah selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan kata dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.